Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Syaputra dengan NIM H540 12040. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendemonstrasikan bersama-sama mengenai analisis arcs dan guards gitu ya. Sebelum kita masuk ke demonstrasi, kita reko-reko ulang mengenai materi arcs dan guards. Jadi, arcs itu merupakan volatilitas yang terjadi akibat varian residual yang berubah-ubah. Nah, varian yang tidak konstan ini diakibatkan karena varian residualnya tersebut bergantung pada seberapa besar residual di periode waktu sebelumnya. Nah, kemudian guards merupakan varian residual yang tidak hanya bergantung dari residual periode lalu, tetapi juga varian residual periode sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita demonstrasikan gitu ya model arch dan guards. Oke, sebelum itu kita siapkan datanya terlebih dahulu. Bentar, share screen. Oke, jadi kita siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan saya punya data kurs ya. Ini kita copy data kursnya. Data ini merupakan data bulanan ya, teman-teman. Kita copy, terus kita pindah ke Stata di sini di data editor. Kita klik, kemudian kita paste saja. Bentar, saya ambil caksam dulu ya. Oke, kita klik variable names. Nah, kemudian kita atur waktunya ya. Kita atur manual supaya datanya tidak string. Dengan cara ke main data, kemudian kita generate di menu command, generate new t sama dengan tm. Waktunya itu tadi dari 2001 M1 tambah n min 1. Oke, kita balik lagi ke data editor. Di sini udah ada variabel baru new t. Kemudian di format kita klik monthly. Oke, kita oke aja. Nah, ini ya udah sesuai dengan data yang kita inputkan di Excel. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat gitu ya ke main menu. Kita lihat grafik dari data yang kita inputkan dengan cara klik grafik, kemudian time series graph line plot. Nah, kita melihat grafiknya ini, kita lihat bahwa apakah ada volatilitas dari eh, data yang kita inputkan. Oke, lah, salah. Oh iya, lupa. Maaf teman-teman. Jadi kita harus ngasih tahu dulu ke Stata bahwa data yang kita inputkan merupakan data bulanan gitu ya. Di command caranya command, kemudian tulis ts set. Tadi datanya apa? Variabelnya new t. Set new t. Oke, ini kita udah ngasih tahu ke Stata, data yang kita pakai itu data bulanan dari 2001 M1 sampai 2023 M12. Nah, selanjutnya kita ke grafik, kemudian time series line plot. Nah, di kenapa kita melihat grafiknya? Karena kita ingin melihat apakah data yang kita inputkan ini, data kurs, apakah dia mengandung volatilitas atau tidak gitu. Salah satu syarat ARCS dan GARS itu salah satunya yaitu data tersebut harus ada volatilnya. Nah, ini kita udah lihat ya, data ini ternyata ada volatilnya. Nah, maka kita harus menguji stasioner dengan cara ADF, Augmented Decay Fuller.
kita close. Kemudian kita ke mana? Statistik, time series, test, augmented decoupler. Oke, variabelnya kita tulis course, klik OK. Nah, ini dia tes stasioner ADF pada tingkat level. Nah, bisa kita lihat bahwa pengujian di tingkat level dia belum stasioner, ya. Dia belum stasioner karena nilai tes statistik dengan t value-nya dia lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 sehingga menyebabkan dia belum stasioner di tingkat level. Maka kita harus naikkan ke tingkat first difference gitu ya dengan cara klik ini nih, kemudian D titik plus. Nah, setelah kita naikkan tingkatnya ke first difference, dia sudah stasioner di tingkat first difference. Nah ya, ini kita bisa lihat bahwa p-value-nya lebih besar dari tes statistik, yang mengindikasikan bahwa data yang kita inputkan merupakan data yang sudah stasioner di tingkat first difference. Selanjutnya kita akan melakukan melihat gitu ya lag dari AR dan MA. Nah, dengan cara di menu common, kita klik menu common, kemudian klik tuliskan apa tuh? AC, autokorelasi dari differencing dari course, gitu ya. AC itu autokorelasi yang kita AC itu sama dengan MA. Kita lihat AC-nya berapa. Nah, ini bisa kita lihat bahwa AC-nya ini dia 2 ya. Dia lihat waktunya ini dia keluar di leg kedua. Untuk MA-nya 2. Oke, MA-nya 2, ingat-ingat ya. Kemudian kita kita cari AR-nya. AR-nya apakah berapa nih? PA. AR tuh PAC ya, atau partial autokorelasi. Differencing dari course. Lihat, nah ternyata PAC atau AR-nya itu sama, dia di leg kedua. Berarti model yang apa namanya? Model yang dibuat oleh AR dan MA itu modelnya 212. Oke, berarti 212 ya, ingat-ingat. Oke, berarti kita lihat ya, apakah model 212 itu terbaik, karena model 212 itu belum tentu model yang terbaik. Jadi kita harus try and error gitu ya, satu-satu. Coba, berarti di menu command A5, course, A5, berapa tadi? 2, 1, 2. Kita tulis nolok supaya iterasinya enggak muncul. Mana ini dia? Oke, bisa kita lihat di sini di p-value-nya ya, dia ternyata setelah kita cek belum signifikan di model 212. Nah, model apa namanya? Model kita cek lagi nih, kan ini model yang ini. Berarti kita coba-coba kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Jadi coba kita coba tadi kan 212, sekarang 112. 112 apakah dia signifikan? Oke, di sini bisa kita lihat bahwa di model 112 dia signifikan. Coba kita lihat stat IC-nya. Stat IC-nya kita lihat. Oke, nilai EIC-nya 429,386. Oke, kita jangan dulu yakin dengan model ini. Kita eh, coba lagi dengan model yang lain. Coba kita mau ininya. Jadi ini kan 112, berarti 2, 1, 1. Oke, kita lihat. Oke, ini juga dia ini ya, teman-teman. Jadi dia tuh signifikan juga sama. Coba kita lihat nilai stat IC-nya. Nah, di sini stat IC-nya lebih besar ya. Yang model model apa tadi? A5 211 lebih besar. 429 621 429 386. Oke, berarti kita bisa kesimpulan bahwa model dari 112 ini merupakan model yang terbaik. Jadi kita panggil lagi nih model ini.
Kita panggil, oke. Oke. Nah, setelah kita uji model yang terbaik itu ternyata model 112, maka langkah selanjutnya yaitu kita melihat bahwa apakah data yang kita inputkan ini eh, hanya cukup di model ARIMA saja, ataukah kita harus lanjutkan ke model apa namanya ArcGIS gitu ya, dengan cara kita melihat apakah data tersebut ada heteroskedastisnya atau tidak ada heteroskedastis gitu, dengan cara di menu command kita keluarkan residual dari apa namanya data ini gitu, dengan cara predict 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 UHEAD, kita namakan UHEAD ya, jadi kita keluarkan residualnya predict UHEAD salah, sorry, predict UHEAD residual. Oke, setelah kita mengeluarkan residual dari data tersebut, maka langkah selanjutnya kita regresikan apa residual yang kita udah input dengan cara regress UHEAD. Nah, setelah kita regresikan, maka langkah selanjutnya kita lihat apakah ada heteroskedastis atau tidak dengan cara stat arch lm. Oke, ini dari pengujian heteroskedastis, kita bisa lihat di stat arch lm. Ini apa namanya? Bisa kita lihat di probabilitasnya dia signifikan, yang artinya kalau misalkan dia signifikan berarti data yang kita inputkan ini ada heteroskedastis. Ada heteroskedastis. Nah, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah kita mengecek arcs dan guards-nya gitu ya. Jadi, oke, ini udah. Kita ke statistik, kemudian ke mana ini? Time series, arch guards, model gitu ya. Nah, di sini dependent variable kita tuliskan kurs, kemudian di model kita ubah modelnya. Tadi model yang terbaik berapa, teman-teman? Oke, benar. Satu, satu, dua. Oke, kita klik oke. Maka di sini akan keluar uji apa ya? Uji arch-nya gitu. Jadi belum guards. Jadi yang kita masukkan itu baru arch gitu ya. Nah, kita lihat di sini di arcs-nya apakah dia udah signifikan atau belum. Kita bisa lihat di p-value-nya bahwa ini ternyata ada yang belum signifikan. Satu nih, PR banget nih. Jadi setelah apa namanya eh, kita tahu bahwa ada yang nggak signifikan, kita coba cek stat IC-nya. Nanti kita bandingkan dengan yang guards-nya gitu ya. Oke, oke, ini nilai IC-nya 3915,75. Oke, kita ingat-ingat. Nah, sekarang kita masukkan unsur guards-nya di model tersebut. Dengan cara, ini tadi klik ini ya, predik. Gitu ya. Predik, apa namanya? Di review ini nih, sini nih. Pokoknya ada, di klik aja situ. R1, kemudian guards 1. Kita masukkan R1 guards 1 dengan model 112. Kita tulis nolok supaya literasinya nggak muncul. Oke, kita klik mana dia? Oh ini. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa di model eh, kita masukkan tadi apa? Arts dan guards-nya, kita bisa lihat arts dan guards-nya dia udah signifikan ya. Dia udah signifikan semua, berbeda dengan yang tadi ada yang belum signifikan. Langkah selanjutnya yaitu kita cek lihat stat IC-nya, lalu kita bandingkan dengan eh yang tadi gitu ya, stat IC yang tanpa memasukkan guards. Nah, ternyata di sini stat IC-nya dia 3910. Ini berapa? Yang tadi 3915. Berarti model terbaik dari Arts dan model terbaik pengujian Arts Guards itu yang guards-nya dimasukkan, Arts Guards-nya dimasukkan.
Oke, setelah kita uji arch guards-nya, maka langkah yang selanjutnya kita apa namanya? Memprediksi gitu ya, varian, memprediksi varian dari guard satu-satu dengan cara di menu command kita klik predict gitu ya, predict var spasi guard guard satu-satu varian varian C. Oke, kita lihat apakah ini udah masuk gitu ya, prediksi dari var guard satu-satu apakah dia udah masuk di data editor, teman-teman. Kita lihat. Oke, ini udah masuk ya. Oke. Nah, kita sekarang selanjutnya yaitu kita masukkan juga simpangan baku dari var guard satu-satu dengan cara kita balik lagi ke mana? Ke main menu stat stata, ke menu command kita masukkan apa namanya? Ke simpangan bakunya dengan cara kita generate gen eh, as standard derivation dari Garch berapa teman-teman? Oke, benar, Garch satu-satu sama dengan square root square root square root. Oke, square root par dari Garch satu-satu. Oke, kita lihat lagi ke data editor apakah dia udah masuk atau belum. Nah, ternyata ini udah ya. Nah, teman-teman udah simpangan baku dari Vargat satu-satu, simpangan bakunya udah muncul. Maka di sini kita akan melakukan apa namanya? Forecasting atau peramalan gitu ya dari data yang kita telah masukkan. Gitu ya. Jadi kita akan memforecasting gitu. Sebelum kita memforecasting coba kita lihat dulu apa namanya? Grafiknya kita coba lihat. Coba kita lihat di time series grafik, kemudian line plots, kita create y variabelnya tadi ya, standard derivation guard satu-satu kita lihat. Oke, kita accept. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang biru ini merupakan eh apa namanya? Grafik dari kurs yang kita telah masukkan. Nah, sedangkan yang merah ini merupakan grafik dari standar derivasi dari guard satu-satu gitu ya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita akan memforecasting gitu. Kita mau memforecasting berapa kira-kira? Ayo, berapa? Oke, 6 bulan aja ya. Dengan cara kita bikin kolomnya ya. Di menu command ts, kenapa ini? TS append, kita nambahkan berapa? 6 aja ya, 6 bulan. Oke, kita cek apakah udah masuk atau belum. 6 bulan. Oke, ini udah masuk ya, 2024 bulan 1 sampai 2024 bulan ke-6. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kemudian kita akan memforecasting siapa dulu nih kira-kira yang mau di forecasting. Yaps, benar. Kita akan memforecasting si kursnya dengan cara predict, kemudian kurs kurs F itu kurs forecasting atau kurs peramalan. Y dynamic dengan modelnya dinamik. Kemudian kita mulai dari berapa tadi? Tahun 2000 yang kita mau forecasting 2024 M1. Oke. Oke, kita lihat lagi data editor, kita lihat oke. Dia udah muncul ya ini teman-teman datanya. Data yang kita forecasting, data kurs yang kita forecasting. Ini yang berikut. Oke. Selanjutnya kita akan memforecasting dari si simpangan bakunya. Simpangan baku dari kurs F. Oke, ini kemana sih? Nah, dengan cara di menu command
Kita supaya nggak usah nulis lagi ya ribet, kita predik ini. Nah, yang tadi kita munculkan, kemudian yang course F kita ubah jadi apa teman-teman? Betul, var varian F atau simpangan baku. Y-nya diubah jadi salah, varian. Oke, oke. Maka kita cek lagi. Lah, sini dulu. Bentar ya, teman-teman. Bentar ada error dikit. Nah, oke. Ini udah muncul data simpangan bakunya. Ini data simpangan bakunya udah muncul, data simpangan baku hasil forecasting bulan 2024 bulan pertama udah muncul. Jadi kalau misalkan kita amati ya, amati dengan seksama bahwa data yang varian GAR11 dengan varian forecasting itu sama ya. Ya, bisa dilihat di sini sama nih, sama sama kayak ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa VARS-GAR11 itu dia sama saja dengan var F gitu. Jadi apa ya? Jadi kesimpulannya tuh ya sama gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Coba kita lihat ini ya, kita lihat statis apa plotnya. Coba bentar sebelum ditutup kita lihat, pengen ngebandingin. Penasaran juga saya. Oke, balik lagi ya ke ini kenapa sini lagi. Oke. Di statistik, kemudian time series, salah, grafik, time series grafik, line plots, kita lihat, apa itu teman-teman? Kita lihat si course F. Oke, kita lihat lagi, tadi kan course F, kita lihat area per F. Oke, ini merupakan hasil dari forecasting ya antara kurs, kemudian eh, apa namanya forecasting dari Y prediksi, kemudian standard derivation GAR11, kemudian conditional variant yang tadi kita masukin. Ini plotnya ya atau grafiknya gitu. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman.